Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok mata kuliah pengembangan sistem cerdas akan mempresentasikan terkait tugas proyek EAS di mata kuliah ini, yaitu mengenai tentang sistem deteksi pemakaian masker menggunakan metode konvolusional neural network atau CNN. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, nama saya Rizwan Dimas Saputra Arianto, NBI 14619000222. Dan dilanjutkan dengan rekan saya, Mas Fauzi. Fauzi Briliananta, NBI 14619002448. Saya Jusnan Nama Dhani, NBI 14196. Baik, di sini kami akan melakukan testing terkait dengan proyek kami, di mana untuk penjalanan dari proyek kami adalah menggunakan Google Colab. Baik, di sini untuk yang pertama kali ini adalah proyek dari pengembangan sistem cerdas dari kelompok kami mengenai sistem deteksi pemakaian masker menggunakan metode CNN. Lalu di sini ada code yang digunakan untuk pengecekan terhadap GPU dari generator untuk merun dari Google Colab ini sendiri, yang depannya adalah dari laptop yang akan melakukan running prosesnya. Lalu pada tahapan awal tidak lupa kami melakukan cloning terhadap dataset, di mana dataset kami adalah diambil dari GitHub, yaitu GitHub-nya adalah ini, business protection, di mana pada business protection ini terdapat dataset, di mana datasetnya terdapat dua jenis, yaitu orang yang memakai masker dan yang tidak memakai masker. Nah, ini adalah kumpulan dari datasetnya untuk orang yang memakai masker. Dan ini adalah untuk dataset terkait dengan orang yang tidak memakai masker. Baik, lalu selanjutnya setelah melakukan dataset adalah melakukan cloning terhadap dataset adalah melakukan unzip terhadap dataset yang sudah di cloning tadi, sehingga akan masuk ke dalam folder atau directory pada Google Colab. Lalu tidak lupa adalah tahapan untuk mengimpor library, di mana kami menggunakan library dari TensorFlow juga. Lalu ada nanti Ramat Cosmic, KOS, ada Ethertool, dan Escalon. Lalu untuk selanjutnya terkait dengan pre-processing dataset akan dijelaskan oleh rekan kami yang bernama Mas Fauzi Brilian. Oke, saya di sini melanjutkan tentang processing dataset. Pertama-tama kita lanjutkan processing dataset, menginisiasikan nilai learning rate, berapa banyak epoch dan pelatihan dan website. Kemudian kita coba menginput gambar dengan palette image dan di transparency experience. Kemudian selanjutnya membuat objek image data generator dan data augmentation. Setelah mempartisi data dalam pelatihan dan pengujian, kemudian membentuk training image generator untuk data augmentation. Setelah itu membuat model jaringan channel yang tidak dipelajari sebelumnya, pre-trained compact
menggunakan arsitektur jaringan dari PGP 16net. Setelah itu fitur extraction, yaitu menggunakan model pre-train. Ekstraksi fitur ketika bekerja dengan dataset yang kecil adalah umum untuk mengambil keuntungan dari fitur yang dipelajari oleh model yang dilatih pada dataset yang lebih besar dalam domain yang sama. Berikut adalah kumpulan data-datanya, kemudian kita lanjut ke tahapan pembuatan model. Setelah membuat model jaringan, kemudian dilanjut oleh tahap pembuatan model, kita lanjut melakukan pelatihan model, yaitu kita masukkan perintah print training head model, otomatis langsung mengcompile sebuah file yang terdapat pada dataset, kemudian menampilkan grafik model hasil pelatihan. Agak ke bawahnya grafik akurasinya kita lihat ya, itu adalah grafik akurasi dari dataset dan kita akan lanjut ke grafik tingkat errornya. Kurva tingkat errornya menurun drastis, training lossnya dan validasinya cukup rendah, berarti errornya mungkin hampir bersama, hampir akurat lah berarti. Kemudian lanjut evaluasi jaringan. Memeriksa matriks model, lanjut kemudian ini adalah memprint matriks benar dan hasil prediksinya angka binary seperti biasa. Terus dan conclusion yaitu waktu yang didapatkan dari memperoleh matriksnya. Setelah itu lanjut ke bawah, analisis mapnya berdasarkan komoditi matriks TP, yaitu true post terdapat 378, true negatif 383, false post 0, kemudian false negatif 6, compile-nya 1,64 sekon ke bawah. Hasilnya yaitu metriknya akurasi dan lain-lain. Coba menyimpan dan konferensi model ke itu. Nah, ini adalah export PR sheet model yang tadi ya. Guna mengkonvert model ke format PDF Lite, kita ekspor dulu, kemudian simpan model, memuat model dan mengalokasikan ke tensor, mendapatkan input dan output tensor. Kemudian langsung kita pengujian model dengan SSD Freshness 10. Model diujikan pada gambar dan secara lebar menggunakan resolusi 10 300 x 300, digunakan untuk mendeteksi wajah. Penggunaan model pada gambar, pendeteksian wajah lebih agak ke bawah. Ini di sini bisa langsung dilakukan untuk pengujian dari
model gambarnya gitu aja Mas, Gambar. maksudnya bisa langsung mungkin bisa coba pameran yang untuk pengujian modelnya. Mungkin Mas Dina LKS bisa untuk dijelaskan terkait dengan pengujian model dengan SSD RX Next 10 ini Mas. Pengujian model dengan SSD ResNet 10, model diujikan pada gambar dengan dan secara real time dengan menggunakan RES 10 300x300 SSD. SSD ITER 1400 10.000 yang digunakan untuk mendeteksi wajah. Selanjutnya melakukan bloop melalui jaringan dan mendapatkan deteksi wajah. Kehadiran ekstrak keyakinan yaitu probabilitas yang berkaitan dengan deteksi, menghitung koordinat X dan Y dari kotak yang untuk objek, ekstrak roy wajah, dan konversi dari BGR ke Ini contoh deteksi wajahnya yang tidak bermasker kelihatan. Pengujian deteksi wajah coba frame putaran coba ke bawah gini. Iya, ini adalah Ini contoh proses hasilnya. dari deteksi wajahnya. Karena di sini share screen-nya menggunakan kamera saya, maka akan mendeteksi secara real time melalui streaming video dari kamera saya. Jika saya memakai masker, maka akan mendeteksi bahwa saya adalah bermasker dengan persentase 100%. Namun jika saya mencoba untuk membuka masker saya, maka akan mendeteksi akan tidak berpakai masker. Lalu jika saya memakai masker namun hanya sampai dagu, maka program akan mendeteksi bahwa saya tidak memakai masker karena tidak menutupi untuk area hidung dan mulut. Ini jika saya menggunakan masker kembali, maka program akan melakukan pendeteksian bahwa saya memakai masker dengan presentasinya adalah 100% atau akurat. Gitu. Lalu apakah ada yang ditambahkan lagi oleh Mas Jusna ataupun Mas Fauzi mungkin? Mungkin saya rasa cukup, Mas. Mungkin saya ingin menambahkan terkait validasinya ya Mas ya, mungkin dari validasinya sendiri yang ada di project ini adalah pada bagian ini. Bentar. Nah, ini adalah proses terhadap pengujian deteksi per frame capture-nya atau melakukan validasi terhadap capture dari gambar yang akan dideteksi dengan tentunya akan dicocokkan melalui dataset yang sudah di-cloning tadi dari GitHub, yaitu validasinya adalah dengan membuat dimensi kotak box-nya dulu, lalu akan melewatkan bloop dan mendeteksi wajahnya secara
satu persatu dari gambar yang akan dicocokkan dengan dataset, lalu juga akan melakukan inisialisasi. Tentunya adalah terkait dengan basisnya atau wajahnya, lalu ada log dan ada trace, di mana akan memprediksi terkait dengan kecocokan antara gambar yang ada pada screen capture dengan data sampling yang ada pada dataset. Lalu di sini ada terkait dengan menghitung koordinat, melakukan kotak pembatasnya, lalu ada ekstrak ROI wajahnya, dan menambahkan kotak deteksinya, sehingga nanti ketika sudah dilakukan running terhadap pengambilan sampling wajah atau capturing, maka akan dapat melakukan pendeteksian bahwa orang tersebut memakai masker atau tidak, seperti itu. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.